لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Pemirsa, ribuan jamaah asal Indonesia telah tiba di Madinah dan bersiap memulai rangkaian ibadah, namun suhu ekstrim yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius menjadi tantangan utama yang tak boleh diabaikan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia mengingatkan para jamaah untuk menjaga cairan tubuh sejak hari pertama. Kedatangan kloter pertama jamaah haji Indonesia di Madinah disambut cuaca panas menyengat. Suhu udara hari ini tercatat di atas 41 derajat Celcius dan diperkirakan akan terus bertahan hingga beberapa hari ke depan. Kondisi ini membuat resiko dehidrasi dan heat stroke meningkat, terutama bagi jamaah lanjut usia dan yang baru saja menempuh perjalanan panjang. Wakil Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah Dr. Yuni Anissa mengingatkan pentingnya minum air secara berkala. Meski tidak merasa haus, ia menyarankan konsumsi air putih setiap 1 jam sekali, serta tambahan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Layanan yang paling utama adalah layanan unit gawat darurat. Jadi siapapun yang menginginkan atau membutuhkan layanan gawat darurat bisa dilayani di KKHI Madinah. Insya Allah kami di sini sudah menyiapkan bed, kira-kira 10 bed untuk di UGD-nya, untuk di unit gawat darurat. Nah, ada kondisi saat ini ya, terutama untuk usia-usia lanjut ya, seringkali perubahan suasana, perubahan kondisi, kemudian perubahan ruang dan waktu, itu juga bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan beliau-beliau yang sudah sepuh ya. Terutama yang usianya lebih dari 60 tahun, apalagi dengan komorbid yang dimaksud itu misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, darah tinggi tidak terkontrol, kemudian diabetes mellitus yang tidak terkontrol terutama, bahkan yang mungkin tampak ringan gitu, tapi ini sangat penting, yaitu adalah dehidrasi. Jadi kekurangan cairan, kurang minum, kemudian terpisah dari rombongan, itu bisa merupakan hal-hal yang bisa memicu kondisi gangguan mental pada usia lanjut terutama. Istirahat harus cukup, jadi jangan terlalu ngoyo untuk mengejar ibadah-ibadah sunnah gitu, karena yang paling penting dari prosesi haji ini justru pada saat Arafah, Mina dan Musdalifah ini yang sangat penting, sehingga jamaah haji atau calon jamaah haji harus sangat-sangat berusaha mempersiapkan diri untuk prosesi haji yang Ar-Musna ini dengan cara satu, istirahat harus cukup, jangan terlalu ngoyo mengajar ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yang kedua, hindari rokok dan asap rokok, baik yang merokok diusahakan di stop, yang tidak merokok hindari asap rokok yang sedang merokok. Kemudian yang ketiga, minum harus cukup. Caranya gimana? Setiap jam sekali itu harus minum kira-kira 200 cc air, atau air zam-zam boleh, atau air apapun. Lebih baik lagi kalau air yang ditambahkan dengan elektrolit. Elektrolit itu apa? Misalnya oralit. Kalau nggak ada oralit pakai apa? Larutan gula garam, itu bisa dibuat sendiri. Seperti itu. Selain asupan cairan, perlindungan dari sinar matahari juga penting. Menggunakan topi, payung, masker, hingga lip balm dapat membantu menjaga kelembapan tubuh. Menyemprotkan air ke wajah atau leher juga efektif menurunkan suhu tubuh. KKHI menghimbau agar jamaah tidak memaksakan diri melakukan aktivitas berat sesaat setelah tiba dan segera melapor jika mengalami gejala dehidrasi seperti lemas, pusing, atau bicara tidak jelas. Pemirsa, satu hal penting yang wajib dimiliki setiap jamaah haji Indonesia adalah kartu nusuk, identitas resmi dari pemerintah Arab Saudi. Tahun ini sistem pembagiannya mengalami perubahan, kartu tidak lagi diserahkan oleh petugas Indonesia, melainkan langsung oleh syarikah atau penyedia layanan haji setempat. Kartu nusuk menjadi kunci utama bagi jemaah untuk bisa mengakses wilayah Mekah dan Madinah. Kartu pintar ini memuat data penting jemaah seperti nama, visa, lokasi pemondokan, hingga QR Code untuk pemindaian keamanan. Tahun ini berbeda dari sebelumnya, kartu tidak dibagikan di tanah air, melainkan langsung oleh syarikah setibanya jemaah di hotel masing-masing.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menjelaskan bahwa syarikah akan membagikan kartu kepada jemaah dalam waktu 24 jam setelah tiba. Proses ini juga dilengkapi dengan dokumentasi visual. Setiap jemaah akan dipotret saat menerima kartu sebagai bukti distribusi. Tanpa kartu nusuk, jemaah tidak dapat memasuki area ibadah seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maupun lokasi puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sistem ini juga menjadi alat pengendalian agar hanya jemaah resmi yang bisa mengikuti ibadah. Sementara itu, pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan ini karena dinilai meningkatkan ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan haji. Lebih lanjut pemirsa, sebanyak 376 calon jamaah haji dari Kabupaten Tulung Agung yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Surabaya resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo pada Jumat pagi. Rombongan ini menjadi kloter pertama yang berangkat dari wilayah Jawa Timur. Kloter pertama embarkasi Surabaya akhirnya resmi diberangkatkan melalui Bandara Internasional Juanda pada Jumat pagi 2 Mei 2025. Total ada sebanyak 376 calon jamaah haji asal Kabupaten Tulungagung yang berangkat dengan maskapai Saudi Arabia Airlines. Total akan ada 3 kloter yang akan berangkat pada hari ini, terdiri dari CJH asal Tulungagung dan juga Kediri, di mana secara keseluruhan Bandara Juanda dijadwalkan akan berangkatkan sebanyak 36.645 CJH yang tergabung dalam 97 kloter dari mulai wilayah Jatim, Bali, dan juga Nusa Tenggara Timur. Penerbangan ke Tanah Suci dilakukan selama periode tanggal 2 hingga 31 Mei 2025 mendatang. Saya perdana, dari Tulungagung. Ya, alhamdulillah senang sekali ya, karena ya itu kan salah satu Islam yang kita yang mampu, dan alhamdulillah sekarang ini ya dipanggil oleh Allah kesempatan ya, mungkin usia saya apalagi itu sangat spesial lah bagi saya. Mudah-mudahan ya insya Allah memanfaatkan ada kesempatan itu. Keberangkatan embarkasi jamaah haji tahun 2025 dari Bandara Internasional Juanda akan dimulai pada tanggal 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2025. Seluruh layanan penerbangan haji Jawa Timur menggunakan pesawat Airbus 330 seri 300 maskapai Saudi Arabia yang akan membawa 36.457 jemaah yang terbagi dalam 97 kloter. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 2 Mei 2025 kloter pertama embarkasi Jawa Timur telah berangkat dengan jumlah jemaah haji 376 orang dari Tulung Agung, di mana ada 3 kloter yang berangkat pada hari ini yang berasal dari Tulung Agung dan Kediri. Menggunakan layanan Fast Track Mekah Route di Bandara Juanda, harapannya dengan layanan ini, para CJH akan lebih dimudahkan dalam proses pemeriksaan dokumen keimigrasian yang dilakukan langsung oleh petugas Arab Saudi di Bandara Juanda. Baik pemirsa, saat ini kita tengah terhubung dengan reporter JAWPOS TV Bagus yang sedang berada di Bandara Internasional Juanda yang akan mengabarkan tentang jalur fast track. Selamat petang, Bagus. Ya, selamat petang rekan Septi. Baik, dikabarkan bahwa Bandara Internasional Juanda kembali mengaktifkan untuk layanan fast track atau Mekah Route. Bisa Anda ceritakan seperti apa detailnya kepada kami? Iya rekan Septi dan juga pemirsa JAWPOS TV, dapat saya sampaikan bahwa untuk layanan fast track atau Mekah Route ini merupakan tahun kedua di mana memang melalui layanan ini para CJH atau calon jamaah haji dapat langsung melakukan pemeriksaan dokumen jamaah haji langsung oleh keimigrasian pemerintah
Arab Saudi di Bandara Internasional Juanda. Layanan fast track atau Mekah Route ini juga semakin mempermudah para jamaah haji di Indonesia, di mana di Bandara Internasional Juanda sendiri untuk disiapkan di gate 13 hingga 15 pada Terminal 1, sehingga memang akses layanan bagi para CJH ini akan lebih mudah untuk kemudian berangkat ke Tanah Suci, seperti itu rekan Septi. Ya, bagaimanakah alur dari proses untuk para calon jamaah yang ingin menggunakan jalur fast track ini sendiri? Ya, jadi memang untuk sebelumnya dari asrama Haji Sukolilo untuk pengecekan mesin X-ray, kabin, bagasi semuanya, metal detektor dan semuanya sudah dicek di asrama Haji Sukolilo. Tinggal kemudian nanti para CJH datang ke Bandara Internasional Juanda untuk kemudian diarahkan melalui Mekah Route ini, untuk kemudian tinggal menunjukkan kelengkapannya dan langsung yang mengecek dari petugas imigrasi Arab Saudi, seperti itu rekan Septi. Jadi memang lebih mudah prosesnya. Proses yang kemudian dipangkas dari Arab Saudi yang kemudian langsung didatangkan ke Indonesia, seperti itu rekan Septi. Baik. Layanan fast track atau Mekah Route yang disediakan kembali oleh Bandara Internasional Juanda, apakah ada penetapan tarif baru ataukah mungkin ini memang digratiskan? Ya, ini memang layanan khusus untuk ibadah haji, dan memang area ini terpisah dengan gate lainnya. Beberapa fasilitas layanan juga diperluas, termasuk ruang tunggu, AC, ada eskalator, lift yang bisa digunakan oleh mereka para CJH yang kemudian menggunakan kursi roda. Jadi memang area ini berada di Terminal 1 yang kemudian diperuntukkan bagi para calon jamaah haji untuk embarkasi Surabaya, seperti rekan Sekti. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Bagus Rianto selaku jurnalis Jawa Post TV. Selamat kembali bertugas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك